wabarakatuh. Marilah acara pengajian umum rahmatul alamin kita mulai dengan bacaan basmalah. Pada Ustadz Roli Abdul Rahim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan hadir mengikuti pengajian rahmatan lil alamin di masjid yang rasanya adalah Mekah dan Madinah. Sehingga kalau kawan-kawan sering mengunggah masjid kita ini terasa di Mekah dan di Madinah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir baik dalam rangka iktikaf atau menjalankan ibadah benar-benar merasakan suasana itu sehingga menambah kekhidmatan kita menjalankan ibadah. Kita bersyukur kepada Allah ditandai sekurang-kurangnya dengan dua hal. Yang pertama adalah iman kita semakin teguh. Iman yang teguh itu adalah iman yang benar, iman yang lurus. Sehingga keimanan kita itu menjadikan kita tambah yakin dengan apa yang kita imani. Tidak mungkin seseorang itu tambah yakin dengan apa yang diimani kalau yang diimani itu adalah lembek atau bengkok atau banyak penyakitnya. Dan alhamdulillah kita menjadi orang yang ada di jalan itu, selalu membersihkan akidah kita dari semua penyakit yang merusak. Yang kedua, bersyukur itu ditandai dengan meningkatnya ketakwaan. Kalau takwa itu dimaknai sebagai melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dalam konteks kehidupan ketakwaan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Jadi kalau ibadah kita bagus, kemudian kita berbuat baik terhadap sesama, insya Allah ketakwaan kita akan naik. Terlebih lagi kalau kita menambahnya dengan amal jariyah. Kalau amal soleh itu lebih berkaitan dengan bagaimana konteks personal kita dengan orang lain. Kalau amal jariyah itu lebih berkaitan bagaimana hubungan kita dengan orang banyak untuk membahagiakan. Terlebih di kita punya amal yang keempat yang namanya amal usaha itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan itu bisa kita implementasikan dengan amal ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan amal jariyah kita, dan dengan menjaga amal usaha yang kita miliki sebagai wahana untuk melanjutkan dan meneruskan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang sudah mendeklar, mengikrarkan diri sebagai pengikut Rasulullah
benar-benar istiqomah. Jadi kita ini sudah mendeklar diri kita pengikut Rasulullah, Muhammadiyah. Itu artinya kita paham betul bagaimana ajaran Rasulullah dan kita punya komitmen, punya konsistensi diri untuk memperbaiki apa yang kita lakukan agar sesuai dengan sunnah Nabi, baik dalam urusan ibadah ataupun urusan muamalah. Yang masih muda berjuang untuk itu, yang masih tua meneguhkan komitmennya untuk menjadi pengikut Rasulullah yang ditandai dengan semakin tertib, semakin jujur, semakin amanah dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore ini kita juga mendapatkan suguhan. Yang bapak-bapak yang sudah sepuh tolong jangan banyak-banyak menikmatinya. Kalau hanya 1/10, 1/5 itu aman Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan menikmatinya lebih separuh, asam urat jelas naik. Saya tahu persis itu. Yang muda gak ada masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan pada pertemuan ini kami nanti membahas tentang manusia dalam konteks individu, kemudian manusia dalam konteks kehidupan berkeluarga. Mudah-mudahan waktunya cukup. Karena awalnya saya akan membawakan tema tentang manusia dalam konteks individu. Seperti apa manusia itu dan harus bagaimana dalam konteks pengembangan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita merujuk pada pendapat Ali Syariati, manusia dalam Al-Quran itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu al-insan sama al-basar. Manusia sebagai basar itu adalah manusia yang dia dibelenggu, dia berfokus pada urusan dirinya sebagai manusia. Maka bisa jadi pada posisi itu manusia menjadi al-hayawan yang punya kebutuhan yang bersifat badani atau bersifat rohani. Sedangkan manusia dalam konteks al-insan disebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah manusia yang sudah selesai dalam urusan kehidupannya. Dia sudah memikirkan bagaimana kualitas dirinya, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah lain, al-insan dan al-basar itu manusia disebut sebagai being. Being itu adalah manusia dalam posisi sebagai al-basar. Butuh minum, butuh makan, butuh berkeluarga, butuh jalan-jalan, benari tidak lepas dari WA dan lain sebagainya. Itu adalah being. Kalau kita hidup itu yang penting kita senang dan aman, itu belum cukup. Manusia dalam posisinya sebagai being itu menonjolkan egoisme. Yang penting awakku, wong liya gak urus. Padahal kita dalam konteks kehidupan, yo awakku, awakmu, awak kita semua. Tidak bisa dalam hidup ini kita hanya punya prinsip sing penting awakku apik, wong liya urusane wong liya, tidak bisa. Itulah tipe manusia being itu. Sing penting aku mangan, orang lain urusan sendiri. Nah, karena itu kita harus bergerak. Bukan hanya being, tapi becoming. Kalau becoming itu adalah manusia yang selalu aktual, menjemput masa depan, hadir pada saat ini, menjadi solusi bagi orang lain. Inilah yang kemudian disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas itu. Manusia becoming itu. Jadi kita hadir memberikan solusi bukan hanya untuk diri,
untuk keluarga, untuk tetangga, untuk saudara, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa. Kalau di polling, kira-kira Bapak Ibu mengambil posisi being sing penting aman apa becoming? Milihnya becoming. Tapi untuk menjadi becoming itu sulit Bapak Ibu. Mengapa sulit? Kalau pengen jadi becoming, paling enggak ada 3 yang harus kita perbaiki. 3 kunci. Ini ada adik-adik itu bisa dicatat. Kuncinya sederhana. Yang pertama, agar menjadi becoming maka kita harus sadar. Agar menjadi al-insan kita harus sadar. Siapa diri kita? Mau apa datang ke dunia? Bagaimana nanti kalau kembali? Itu harus ada dalam diri kita. Siapa diri kita sebagai manusia, hamba Allah dan khalifatullah harus sadar. Manusia sebagai hamba Allah harus beribadah dengan benar dan ikhlas. Manusia sebagai khalifatullah harus memakmurkan bumi, mensejahterakan orang lain. Guyonan di kampung, nak arep mangan enak eling tonggone. Kalau dapat rezeki panenan, ingat tetangganya dan saudaranya. Seperti di Suberjo banyak pedagang. Saya tanya, Pak, ini ternyata daftarnya sudah sampai lama itu. Yang dulu kita pakai piring, sekarang pakai kemasan. Itu bagian dari rizki. Dan mudah-mudahan menjadi manusia becoming. Manusia becoming ketika anak-anak sadar. Sebagai anak-anak harus bagaimana? Belajar sungguh-sungguh. Menghormati orang tua. Taat pada guru. Punya mimpi-mimpi masa depan. Bagi orang tua juga sama. Punya mimpi masa depan. Mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah. Diampuni dosa dan mendapatkan surganya. Itulah gambaran yang pertama, harus sadar diri. Dalam bahasa populer, kalau pengen jadi al-insan, manusia yang becoming, dia harus tahu diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahu diri itu konsep psikologi. Bu Adib sangat paham. Tingkatan dasar orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah tahu diri. Setelah tahu diri dia bisa mengatur dirinya, memposisikan dirinya. Setelah memposisikan dirinya dia bisa berempati merasakan orang lain. Setelah berempati dia bisa bersimpati membantu orang lain, memberikan solusi. Hadir untuk orang lain. Bukan kita punya prinsip kono-kono kene-kene. Makanya orang yang memang punya kecerdasan emosi itu tangannya itu selalu ringan. Tangan kakinya ringan untuk membantu orang lain. Yang kelima, kecerdasan emosi itu kan ditumpang oleh namanya social skill. Kecakapan sosial. Orang kalau ketemu kita itu merasa nyaman karena keramahan kita. Mulai wajah kita ramah, omongan kita ramah, tangan kita ramah ngambilkan minum, ini keramahan Pak Mujahidin kan gitu kan. Itu petugas datang ramah, dikasih sambutan, minum dan camilan. Jadi 5 tingkat itu orang yang sadar diri. Tandanya orang yang sadar diri, puncaknya itu adalah social skill, kecakapan sosial. Zaman sekarang disebut dengan namanya sosialita, bagaimana kita bergabung dengan orang lain, berkoneksi dengan orang lain, dengan media sosial, atau dengan luring secara langsung. Karena orang lain itu adalah orang yang menajamkan pemahaman diri kita sebagai manusia. Jadi wong nak gak kumpul karo wong Bapak Ibu, atau orang kalau kumpul dengan orang kok tidak baik, itu nanti akan memunculkan kesadaran kita pada al-fujur. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha.
Allah mengilhamkan pada diri manusia kekuatan perusak dan kekuatan pembangun. Salah satu pembentuknya adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan manusia. Kalau kita berinteraksi dengan sesama manusia itu dengan baik, bahkan sebaik-baiknya, maka itu akan membangun karakter yang baik dan akan mengangkat harkat dan martabat kita sebagai orang yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sadar diri dengan 5 konsep itu harus kita lakukan agar kita menjadi al-insan, menjadi manusia becoming. Yang kedua, agar kita menjadi al-insan yang disebut dalam Al-Quran, manusia yang sudah selesai masalah dunia, tidak direpotkan masalah dunia, dan dia berfokus pada urusan akhirat ilahiyah, bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tetapi fokusnya adalah akhirat. Maka kunci yang kedua, kita harus bebas. Sudah barang tentu bebas yang bertanggung jawab. Bahasa populernya, kita harus merdeka. Untuk menjadi al-insan kita harus merdeka dalam memilih, merdeka dalam memutuskan, dan merdeka dalam melaksanakan. Bapak Ibu bisa merasakan hidup di sekarang ini, betapa susahnya kita untuk melaksanakan pemahaman benar, keyakinan benar, dan amalan benar dalam konteks individu, sosial, dan masyarakat. Ada saja yang membuli, mencaci, memaki, bahkan mempersekusi. Ini harus disadari. Berarti kita tidak merdeka karena ada yang menjajah. Apalagi kalau kita melihat fakta kehidupan sekarang, menjadi orang yang benar dan baik itu susahnya minta ampun. Murid-murid saya ngomongnya begini, Pak, saiki golek kanca apik itu ngeli ra karuan. Keluar dari rumah sampai sekolah itu kalau ketemu kanca yang tidak baik itu banyak sekali. Ngajak ngopi, ngajak ramlebu, ngajak dolanan dan lain-lain. Tapi ketemu kanca yang sungguh-sungguh belajar dan beribadah, susahnya minta ampun. Padahal teman kita itu akan mempengaruhi kita. Selama kita tidak menjadi orang yang merdeka, maka kita tidak menemukan jati diri kita sebagai manusia becoming, sebagai al-insan. Mengapa tidak merdeka? Karena kita dibelenggu, Bapak Ibu. Seorang petani itu menjadi tidak merdeka karena dia dibelenggu oleh lingkungan masyarakat. Dia pengen nandur namanya melon, tapi di seluruh masyarakat yang ditandur itu ternyata semongko. Bapak Ibu bisa nandur melon? Bisa, tapi dengan tekanan batin. Dipersekusi, melonmu kok gak payu, mbok dol ning ndi, rumah tane angel, badine sedikit. Berat. Sama dengan kita ini kan kena belenggu masyarakat. Ketika kita mengumpul dalam komunitas Muhammadiyah, kadangkala kita terasing dengan masyarakat. Masyarakat belum bisa paham. Sampai detik ini saat ini kita mau mendirikan masjid di suatu kampung saja dipersekusi gitu kan. Belum selesai. Inilah belenggu masyarakat. Belum lagi ada belenggu sejarah. Masa lalu kita itu akan membelenggu kita. Orang yang dibelenggu oleh sejarah akan seperti guru sejarah. Kata anak-anak, guru sejarah itu jarang performanya yang bagus. Tapi banyak dari mereka yang ngeyel karena merasa banyak tahu masa lalu. Itu guru sejarah, mohon maaf. Terbelenggu oleh masa lalunya. Kalau kita terbelenggu oleh masa lalu, kita akan kebawa pada masa lalu nenek moyang kita. Bapaknya ibunya pedagang, maka kemudian kita akan menelusuri untuk menjadi pedagang. Tidak masalah jadi pedagang, tapi harus lebih maju dari yang kemarin.
Kalau jadi pedagang sama dengan kemarin, berarti kita dibelenggu oleh masa lalu kita. Belum lagi ada belenggu kekuasaan. Kita sama paham, mau melakukan sholat id, mau melakukan pengajian, masjid kami yang ada di kota belum pengajian seperti ini Bapak Ibu. Masjid yang lain sudah berjalan. Di Tuban sudah jalan, Lamongan, Lumajang, Nganjuk, Ngawi. Di kita belum. Masih ada belenggu kekuasaan. Kekuasaan itu dalam menggerakkan tusinya, itu yang diambil adalah yang aman. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dalam bergerak adalah menampilkan kebenaran yang berkemajuan. Beda Pak. Kalau hanya mengambil aman, itu Islam model Google. Mulanya pun Bapak Ibu kalau anak-anak belajar Islamnya dari Google itu bahaya. Karena di Google itu yang ditampilkan adalah pemahaman yang banyak diminati orang. Bukan pemahaman yang benar. Makanya santri Google dengan santri betulan seperti ini menjadi berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi belenggu-belenggu ini harus kita keluar dari belenggu itu. Apalagi panjenengan pirsa, sekarang ini ada dua belenggu yang dominan. Apa Bapak Ibu? Belenggu sekuler sama belenggu kapital. Belenggu kapital itu membawa orang, sing penting duit. Sing penting mergawe oleh duit kanggo kehidupan. Itu belenggu kapital. Dan kapital itu membatasi diri kita. Kita disiplin karena pengen dapat untung, karena pengen mergawe, dikasih seragam dan macem-macem kan gitu kan. Itu bagian dari belenggu kapital. Yang kedua di samping kapital ada belenggu yang namanya sekuler. Kalau kapital itu sementing ngelompokno duit akeh ben iso opo-opo. Tapi mereka pelit gak mau zakat, infak dan sedekah. Itu kapital. Gimana kalau kita bekerja sungguh-sungguh mengikuti aturan bisnis tapi kita tetap memberikan porsi yang cukup untuk insya Allah. Itu tidak masuk di belenggu kapital. Belenggu kapital itu ya kayak sak lapah. Pengen punya toko, gawe toko. Tokonya kecil dia masih semangat datang ke masjid. Begitu tokonya tambah gede, karyawannya tambah banyak, gak kelihatan ke masjid. Ini tugas kita, takmir harus mengingatkan. Awakmu dhisik tokone cilik tak dongakno lho. Saiki tokone gede tak dongakno kok gak ana nang ngendi kan gitu. Itu orang ini kadang-kala menjawab begini, mbok dongakno meskipun aku tidak di hadapanmu, kalau dongaku makbul insya Allah ada perubahan yang baik. Itu orang sekarang. Nah kalau jawabannya segitu berarti udah masuk pada belenggu sekuler Pak. Belenggu sekuler itu sak karepe sak senenge. Yang penting saya happy. Ini anak-anak muda itu. Anak-anak muda sekarang itu masuk di belenggu sekuler, ditoto wangel. Ning sekolah gak bisa fokus dan kusuk, tapi nek warung kopi so fokus dan kusuk. Makanya menjadi problem lembaga-lembaga pendidikan yang tidak di boarding itu. Karena anak-anak akan terjerat dengan belenggu sekuler. Kadang-kala dalilnya adalah untuk kreativitas. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini paling parah ini dua itu. Sekuler dan kapitalistik yang kemudian merubah pikiran, mental dan perilaku orang dalam menjalani kehidupan. Selama orang itu dijajah dengan mentalitas sekuler dan kapitalistik, maka sulit baginya untuk menjadi manusia becoming, menjadi al-insan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, agar menjadi al-insan manusia becoming, maka kita harus menjadi orang yang kreatif. Kreatif itu dalam bahasa Arabnya nanti sama Pak Rizal itu bid'ah. Jadi bid'ah dalam urusan sosial itu menjadikan manusia lebih produktif.
Dia bisa menyambut masa depan. Dia menjadi manusia yang aktual, bukan manusia yang jadul. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana rasanya kalau kita hidup saat ini, tetapi pola pikir kita, perilaku kita, karakter kita, keseharian kita, itu adalah menampilkan tahun 45 misalkan. Tidak aktual. Kita sulit bersinergi dengan kehidupan sekarang. Makanya orang-orang kadang-kala ingin mengembalikan suasana kehidupan seperti persis masa lalu, dalam konteks kita itu tidak aktual, tidak relevan. Karena masa lalu itu hanya boleh kita ambil yang baik-baik saja sebagai bahan untuk menjalani kehidupan masa sekarang. Kreatif itu adalah mencari hal-hal yang baru untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Bisa dimaknai kreatif itu adalah untuk mencari solusi terbaik yang tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebenaran yang kita yakini. Itu dalam bahasa Arabnya, jadilah orang-orang bid'ah dalam bidang sosial masyarakat. Di kita pahami bid'ah itu yang tidak boleh dalam urusan ibadah. Masjid seperti ini kan bagian dari kreativitas kan gitu kan. Kreativitas pengurusnya untuk membangun masjid yang bernuansa, yang bercorak gitu kan, yang berasa Mekah dan Madinah kan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting bagaimana kita mencetak manusia-manusia yang insan. Dari mana mulainya? Dari keluarga. Keluarga punya peranan penting menyadarkan seluruh anggota keluarganya. Ini urusan dunia selesai. Dalam bahasa agama, urusan dunia itu qanaah Bapak Ibu. Bukan selesai gak diurus. Wabtaghi fima atakallah darul akhirta wala tansa nasibaka minad dunya. Ambillah bagianmu di akhirat, tapi jangan lupa bagian di dunia. Kita tidak ngoyo di urusan dunianya, karena sudah cukup. Ustadz yang anaknya satu, ya sudah, kita fokus pada pengabdian. Panjenengan yang gak punya anak, ngambil anak asuh, fokus pada pengabdian. Karena anak asuh nanti punya hubungan batin, sehingga bisa mendoakan kepada kita. Jadi, untuk mencetak manusia-manusia al-insan dan becoming harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maknanya apa? Bagi yang belum berkeluarga disiapkan dengan baik agar punya bekal yang cukup. Yang sudah waktunya ya segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah mapan dalam keluarga maka harus selalu mengupdate pemahaman kesimpulan kita dalam hidup berkeluarga. Rasulullah itu kan menyampaikan arba'u min sa'adatil mar'i antakuna zaujatu solihatan wa auladu abroron wa khulota'u solihin wa yakuna rizquhu fi baladihi. Keluarga yang sakinah itu yang bisa mencetak insan-insan soleh, manusia-manusia becoming adalah ada ibu yang solihah. Kuncinya di ibu. Karena pendidikan pertama di keluarga itu utama, itu dilakukan oleh ibu. Mengapa? Karena bapak-bapak sering urusan publik dan ibu itu urusan domestik. Ibu yang solihah itu kuncinya kan sederhana. Idza sholat khamsaha wa shomat ramadhana wa hafadzat farjaha wa atoat zaujaha dakhalat jannah. Jadi enak jadi ibu. Sholat 5 waktu tegakkan bagaimanapun keadaannya. Puasa Ramadan
tunaikan, jaga kehormatan diri, kemudian selalu taat pada suami yang taat. Saya tambah ibu, taat pada suami yang taat. Ketika suami nggak taat, ibu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kuncinya di ibu. Maka bagaimana caranya? Anak-anak yang belum berjodoh, jodohkan dengan perempuan-perempuan yang solihah. Kata bapak, lawis kadung pak, tugasin jenengan. Bagaimana ibu yang belum solihah dibikin menjadi solihah? Ibunya bilang, gampang tat, apa? Cukupi kebutuhan lahir dan batin. Jadi modal untuk membuat ibu solihah itu cukupi kebutuhan lahir dan batin. Dan perjuangan bapak yaitu bahagiakan istri, maka dia akan menjadi istri yang solihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sederhana, sholatnya akan tegak, kemudian dia akan selalu menjaga kehormatan, kemudian dia akan rajin puasa, dan dia akan taat, maka dibahagiakan. Yang kedua, anak yang terdidik. Kalau bicara anak yang terdidik, berarti di keluarga harus ada kurikulum. Maka ini penting, bagaimana kurikulum di dalam keluarga. Ora usah daki-daki pak. Kurikulumnya bersifat pragmatis yang membangun kebiasaan. Misalkan ada salah satu kurikulum di keluarga yang mewajibkan anggota keluarganya berpuasa sunnah, berselang, dipantau betul, semua anggota keluarganya harus berpuasa. Yang kedua, harus rajin melaksanakan sholat fardu plus. Biasanya yang kami ambil adalah tahajud sama duha plusnya itu. Beri pemahaman tentang ibadah sholat plus itu. Yang ketiga, kurikulum untuk berzikir dan berdoa. Ini di kita yang kurang Bapak Ibu. Kita kurang ngajari anak-anak kita berzikir dan berdoa. Berzikir itu jangan hanya dimaknai bar sholat tok duduk sebentar. Dah. Karena zikir itu sebanyak-banyaknya. Artinya tidak mengenal waktu, gunakan waktu kosong untuk berzikir. Biar mudah, biasanya dibuat paket, pagi, siang, sore, malam. Ada amalan-amalan yang di al-maksurat itu diamalkan. Sudah tiga pak. Yang keempat, ajari anak-anak itu keilmuan. Karena dalam keluarga bisa mendetail atau model sorogan di pesantren itu bagus pak. Nah, bapak punya buku itu, pilih buku yang paling cocok buatmu. Pelajaran keilmuan ini sifatnya suplemen pak, bukan pokok. Karena yang pokok anak sudah terima di sekolah. Begitu menemukan buku, nah buku ini kamu baca berapa hari? Anak yang semangat 1 minggu pak. Kalau 1 minggu 1 judul berarti 1 bulan 4 judul pak. Suruh baca. Setelah dibaca, nah kamu baca ya, tiap bab buatkan kesimpulan. Begitu buku selesai dia punya catatan kesimpulan. Waktunya Sabtu sore nyantai malam minggu. Nak sebelum kamu kegiatan, tolong kesimpulanmu presentasikan ke bapak atau ke ibu atau bersama dengarkan. Ini contoh pengembangan akademik. Wangel pak yang itu. Buku ada diberikan ke anak, dibawa seminggu 1 bulan, belum selesai, lama-lama hilang bukunya. Itu anak sekarang. Karena tidak tertarik. Kalau bapak itu hadir menjadi ustadz dengan model pengembangan akademik seperti itu, insya Allah anak-anak kita itu tekun membaca pak. Bapak ibu bisa bandingkan enggak orang-orang yang kuliah di luar negeri
1 minggu itu minimal 3 buku yang dibaca. 1 minggu. 1 bulan dia ketemu 12 judul buku, jadi banyak Pak. Bukan lepas seperti kita membaca selesai, tapi dia punya catatan. Di kita Pak, 1 buku itu 1 bulan belum selesai Pak. Bulan kedua bukunya hilang Pak. Hilang enggak apa-apa, bukunya beli lagi. Apakah catatannya ada? Catatannya juga hilang Pak. Bukunya hilang, catatannya hilang. Apakah ingatannya ada? Ingatannya juga hilang Pak. Itu kondisi di kita. Makanya harus diawasi betul. Yang paling efektif itu mingguan. Panggil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di samping diajari secara akademik, diajari yang namanya life skill. Jadi anak-anak itu diajari membuat karya, berupa karya tulis atau berupa kerajinan, karena life skill ini akan memberikan corak dia di masa depan Pak. Paling enggak misalkan dia diajari untuk membuat cerita apa yang dia lakukan sehari ini dalam bentuk karya, membuat puisi. Kalau dia punya kecakapan khusus, menghasilkan karya khusus. Bapak Ibu perlu pirsa bahwa karya anak itu menjadi bukti dan menjadi sejarah masa lalu anak, dan itu akan mahal pada saatnya. Saya sering menyampaikan ke anak-anak saya itu, tolong kalau kamu belajar, buku catatanmu menjadi karya terbaik mengikuti pelajaran yang kami berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, karya. Apalagi kurikulum berikutnya adalah kurikulum bergaul dengan baik. Anak-anak kita harus kita ajari bagaimana bergaul dengan baik, kita ajari komunikasi yang baik, kita ajari berinteraksi yang baik. Teman saya bilang, orang itu akan banyak temannya kalau lomo Bapak Ibu. Lomo itu apa Suberjo? Dia dermawan dengan teman-teman, temannya banyak. Maka Bapak Ibu kalau nyangoni anak-anaknya jangan pas-pasan Pak. Berikan slot yang cukup sekali waktu. Mbok menawa kancamu sing perlu kamu ajak makan bareng, ajaklah. Tapi slotnya harus lebih Pak. Biasanya disangoni 10.000, bapaknya perintah, nak koncomu pengen sarapan bareng, jao sarapan. Tapi sangunnya tetap 10.000 Pak. Katanya anak, bapak ngomong apa? Gitu kan. Kalau sangunya 10.000, bapak ngajari, tolong kalau ada teman kamu perlu sarapan kamu ajak, tambahi Pak. 10.000. Sehingga anak itu pede, kita tidak ngongkon tok. Bagaimana untuk bersosialita, untuk bergaul yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kelima kurikulum keluarga itu yang perlu kita tanamkan adalah bikinlah anak-anak itu punya pengalaman bahagia Pak. Loh indikatornya banyak Pak. Anak sekarang itu anggar handphone ono kuotane kan gitu kan. Handphonenya bagus, bahagia Pak. Kalau malam minggu diajak kesempatan untuk jalan-jalan melihat situasi, sekali waktu diajak silaturahim, bahagia. Tapi yang lebih konkret, anak-anak ajari mengungkapkan pengalaman yang menyenangkan dalam kesehariannya. Mengungkapkan pengalaman yang menyenangkan itu menjadi bagian untuk membahagiakan anak. Karena anak akan membandingkan apa yang dia alami dengan yang bapak ibunya alami di masa muda, akan membandingkan dengan teman-temannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, minimal 5 kurikulum ini loh. Quran masuk di mana? Masuk di zikir Pak. Kalau kita inginkan anak-anak kita tahfidz Quran, masuk di zikir. Sekarang di beberapa sekolah kita sarankan cantolkan itu tahfidz pada bagian persyaratan yang diuji cobakan. Di Jawa Timur Pak, itu ada namanya standar kecakapan ubudiyah dan akhlak. Itu tahun 2007 kami sebagai timnya.
Sekarang semuanya sudah diambil pesantren, Pak. Semua pesantren sudah menerapkan itu dan diujikan tiap akhir semester. Di standar kecakapan ubudiyah dan akhlak itu isinya adalah bagaimana anak-anak memahami dalil-dalil keimanan dan juga dalil-dalil yang lain. Kemudian anak memahami doa-doa dalam ibadah. Kemudian anak memahami bagaimana tata cara berkehidupan, berarti akhlak. Dan kemudian anak menguasai tahfidz surat-surat pilihan. Di kita belum, Pak. Saya kemarin punya tamu yang dari Blitar sana, dari sekolah swasta. Dia menyampaikan buku yang dicetak tentang kecakapan ubudiyah, dan buku itu mengadaptasi kurikulum yang kami buat sekitar tahun 2007. Nah, kita belum, Pak. Kegiatan ibadah itu sifatnya masih temporer. Masukkan bagian dari kurikulum agar anak itu benar-benar paham ibadah, khusus diujikan ibadah. Sehingga ibadahnya nanti menjadi standar. Terbitkan buku ibadah. Kemarin dari MI sudah menerbitkan buku ibadah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, istri yang soleh, anak yang terdidik. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi mencari teman baik, mencari lingkungan baik itu penting, Pak. Artinya kalau kita ketemu orang yang tidak baik, nggak usah dihadapi. Itu ingat ayat dakwah yang fase 2 itu, fasda bima tu'maru wa arid nganil musyrikin. Sampaikanlah kebenaran itu kepada siapapun secara terbuka, tapi berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu menjadi dasar, Pak. Kalau ada orang mencaci, memaki, mencela, jangan dihadapi dengan cacian, makian, dan celaan, Pak. Jangan. Apalagi kita kemudian tajasus, mencari-cari orang ini kok gini, dicari-cari. Udah. Hindari aja. Pilih teman lain. Jalan sana, oh sini, oh ada orang itu, ngalih. Biar kita fokus untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu harus dikuatkan pengalaman kita untuk beramar ma'ruf. Orang bernahi mungkar, Bapak Ibu, kalau amar ma'rufnya tidak cukup, maka lemah. Amal ma'rufnya harus cukup. Pengalaman dia berbuat baik dan mengajak orang lain berbuat baik itu harus cukup. Maka kemudian bernahi mungkar. Pada berbagai tingkatan, insya Allah kita akan tatak menghadapinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting bergaul dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah kita sudah punya komunitas pergaulan. Tidak hanya di masjid ini, tapi di masyarakat yang mudah-mudahan seluruh teman kita adalah teman yang baik. Teman baik itu ketika kita lagi suka, dia datang, alhamdulillah, kamu mendapatkan keberuntungan. Ketika duka juga datang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sing sabar. Itu paling sederhana, Pak. Teman yang baik. Yang lain banyak. Ketika kita suka, dia memberikan apresiasi. Kita apresiasi. Ketika sedih, dia juga memberikan sokongan, memberikan donasi. Itu sudah menjadi tanda teman yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, dawuh Rasulullah yang terakhir, kunci keluarga sakinah itu punya rezeki dari kampung halaman. Mergawe. Kata orang Jawa, nak mergawe ojo adoh-adoh, entek nong dalan. Orang Jawa, Pak. Karena memang hadisnya wa yakuna rizqu fi baladi. Itu bisa dimanai kampung dan negeri. Apalagi merantau sampai ke luar negeri terlalu jauh, Pak. Kalau mau keluar ke luar negeri harus sepasang suami istri dan anak-anaknya. Karena orang yang menjadi TKI atau TKW itu ada banyak kebahagiaan yang hilang dalam kehidupan berkeluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya yakin kalau keluarga itu sakinah, maka akan melahirkan insan soleh, akan melahirkan manusia becoming, kata Ali Syariati.
akan melahirkan manusia masa depan dunianya bagus dan masa depan akhiratnya juga bagus. Paling tidak dia akan lahir sebagai sosok dalam sebuah kisah. Nah, kisah Bapak Ibu cukup 10 menit untuk kisah. Bapak Ibu pernah mendengar kisah ada seorang musafir lagi melintas di suatu kampung. Kampung ini negeri Bapak Ibu. Ternyata di kampung itu masyarakatnya lagi resah. Mengapa? Di kampung itu tidak ada raja. Masa pengabdian raja sudah berakhir. Mestinya kalau di kampung kita itu kesempatan bagi yang lain untuk menggantikan. Berebut mestinya. Nah, sang musafir ini kaget, ada apa? Kampung ini kok unik. Kepala raja kampungnya sudah berakhir, tidak ada yang berani mencalonkan diri. Kemudian diselidik, punya selidik Bapak Ibu. Ternyata di kampung ini ada tradisi siapapun yang menjadi raja setelah 2 periode berarti 10 tahun maka diasingkan di hutan belantara. Hutan dengan kampung ini dipisahkan oleh laut. Di hutan ini ada binatang-binatang buas, angker, menakutkan. Siapapun yang masuk ke hutan itu, kalau tidak dimakan binatang buas, maka dia akan tersesat dan cepat mati. Kira-kira Bapak Ibu siap enggak menjadi raja di kampung itu? Sang musafir melihat itu, galeng-galeng, kok budayanya begini ya? Tapi sang musafir ini adalah musafir yang cerdas dan pemberani. Dia masuklah ke kampung itu, dia mohon izin, wahai saudara-saudara, jika diizinkan, saya melamar menjadi raja di kampung ini. Akhirnya dilakukanlah perhelatan untuk memilih. Sang musafir mendapatkan suara terbanyak dan dia dinobatkan sebagai raja. Mengapa sang musafir ini tidak takut? Dia punya keyakinan yang lurus, punya ilmu yang cukup, punya kecakapan leader. Dia hanya bermimpi, saya harus punya program yang mensejahterakan, membahagiakan. Setelah sang musafir dilantik jadi raja, dia rapat mencari tenaga-tenaga, relawan-relawan, pembantu-pembantunya. Dikumpulkan. Dia briefing. Kamu harus mendukung program-program untuk membangun masyarakat kita. 2 tahun pertama Bapak Ibu, sang raja musafir ini membangun jalan antara kampung dengan hutan. Jalan yang dibangun sudah menjadi daya tarik orang untuk mendekat ke hutan, membebaskan image negatif. 2 tahun kedua, sang musafir membuat kerangkeng-kerangkeng untuk mengkarantina binatang-binatang buas. Yang harimau, yang ular, yang buas-buas itu dikerangkeng semua. Orang sudah mulai melintasi jalan dan melihat harimau yang dikerangkeng itu Pak. 2 tahun ketiga, sang musafir membangun taman-taman di hutan belantara yang banyak binatang buas yang sudah dikerangkeng itu. Taman-taman Pak, indah sekali. Lihat binatang kayak di kebun binatang, lihat taman yang indah sekali. 2 tahun ketiga, berarti sudah 6 tahun Pak. 2 tahun keempat, dia bangun gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah hunian. Semuanya pengen Pak tinggal di sana. 2 tahun terakhir dia membangun fasilitas-fasilitas informasi wifi lah kalau sekarang.
tempat-tempat yang nyaman untuk belajar, tempat-tempat yang nyaman untuk bermain. Bapak Ibu, pertanyaannya, kira-kira jenengan sanggup nggak seperti sang musafir? Itu jelas punya visi besar Bapak Ibu, punya niat yang kuat dan punya keberanian. Tantangannya besar, tapi dia kan sebagai raja. Cari raja seperti itu sekarang itu sulit Bapak Ibu. Sang musafir menunggu masa berakhirnya sampai 10 tahun selesai, ingin segera ke sana dan belum dibuka Pak untuk umum. Yang mau tinggal di sana belum boleh karena belum waktunya. Bapak Ibu, siapa sang musafir itu? Kita. Kampung yang ganas itu adalah kampung akhirat Bapak Ibu. Artinya kalau kita tidak menyiapkan diri akan masuk neraka, kayak gitu kan. Kalau kita sebagai musafir di dunia ini menyiapkan diri dengan baik, membangun dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, maka orang akan sama dengan kita. Berbondong-bondong untuk menuju kampung akhirat. Bukankah pelajaran dari Allah dan Rasulnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Maka di dunia ini kesempatan kita, pernyataan dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu kalau diurai Pak. Engkaulah yang menguasai hari pembalasan ya Allah. Berilah aku kesempatan hidup di dunia ini, aku akan manfaatkan sebaik-baiknya seperti sang raja musafir. Pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, semua kita ini musafir. Pada saatnya kita akan sampai. Ingin kita husnul khotimah, tanda sukses. Apa husnul khotimah itu tiba-tiba? Enggak, ada proses panjang. Ada latihan, ada pembiasaan. Setelah husnul khotimah, apa? Yang kedua, kita bisa berdialog dengan baik dengan malaikat mungkar nakir. Semua pertanyaan bisa dijawab, bukan ngerpek. Yang ketiga apa? Kalau mau sukses di sana, yang ketiga kita itu nanti akan menerima catatan amal baik kita dengan tangan kanan. Ini tanda sukses di kampung akhirat. Yang keempat apa? Kita mendapatkan ampunan dari Allah. Diampuni dosanya. Yang kelima, kita mendapatkan rahmatnya dan surganya. Yang keenam, kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keluarga kita tanamkan berislam itu orientasi kita akhirat pada 6 indikator. Indikator yang terakhir jarang tersampaikan Pak. Indikator yang terakhir itu salah satunya kita harus rajin berpuasa. Wa saumuli wa ana azibihi. Maka kurikulum puasa itu menjadi kurikulum wajib, jangan nunggu puasa Ramadan. Puasa sunnah Senin Kemis, Yaumul Bid atau berselang itu menjadi kurikulum wajib untuk menjadikan raja musafir. Sehingga kita nanti akan meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya hitung sudah 1 jam saya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi manusia becoming yang memiliki kesadaran diri yang kedua apa? Apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah dia sadar, yang kedua apa? Merdeka berpikir, memilih, memutuskan dan melaksanakan. Artinya kita melakukan ketaatan dan kebaikan, tidak ada tekanan dari manapun, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita.
Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kreatif. Bid'ah dalam bidang non ibadah itu yang akan mengusung kita menjadi kita akan menjadi raja musafir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita punya kekuatan lahir batin untuk mewujudkan impian hidup kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Nasrul minallah fatkum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.